Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 142, di rumah sakit. Kak, dokter bilang apa? Cita menara dengan raut wajah yang penuh kecemasan. Dokter mengatakan bahwa kondisi kandungan lemah, jadi karena itu ada harus dirawat di sini. Nara mengusap kepala Cinta dengan penuh kasih sayang. Kak, kata dokter, penyebabnya apa? Tapi kandungan Cinta nggak apa-apa kan? Saya tidak tenang ketika mengetahui kondisi kandungannya. Faktor utamanya stres. Namun untuk lebih jelasnya, kita tunggu dokter kandungan besok pagi. Nara tersenyum tak mau menyalahkan Cinta. Cinta terdiam ketika mendengar perkataan Nara. Meskipun dia menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya baik-baik saja, namun nyatanya tidak. Luka yang menganga membuat rasa nyeri selalu hadir di hatinya. Apalagi ketika mengingat pernyataan Karin di media yang benar-benar menamparnya. Cinta seakan berada di tengah orang ramai tanpa memakai busana, sehingga orang bisa melihat semua aib yang selalu disembunyikannya. Ada baiknya ada tidak lari dari kenyataan. Ada harus menghadapi semuanya tanpa sembunyi. Nara beri nasihat untuk adik angkatnya. Dia tidak menjawab apa-apa karena dia tahu nasihat yang diberikan Nara memang benar. Hanya saja hati yang terluka begitu dalam. Begitu juga dengan kepercayaan dirinya yang sirna, membuat Cinta tidak mampu untuk melawan semua itu. Kak, Cinta takut. Cinta menangis penuh penyesalan. Dia terlalu larut dalam kesedihan dan abai terhadap calon anaknya. Adek, jangan terlalu stres mikir yang tidak-tidak. Adek harus percaya bahwa dia anak yang kuat dan tidak akan menyerah dengan mudahnya. Nara mengusap perut Cinta yang sudah terlihat membuncit. Mereka memetik obrolan ketika perawat memasak infus di tangan Cinta. Setelah dipasang infus, Cinta dibawa ke kamar pasien suite yang ada di lantai 8. Kamar-kamar di sini hanya untuk orang-orang tertentu. Yang bisa menempati kamar ini hanya pejabat, pengusaha, dan artis terkenal. Kak, kenapa kamarnya harus yang kayak gini? Cinta menang Nara. Kamar diberikan oleh Nara sangat mewah, dan Cinta yakin biaya di sini tidaklah murah. Karena itu dia merasa tidak nyaman dan tidak enak dengan kakak angkatnya. Biar adik enggak jenuh, lagian juga sebagai seorang kakak, pasti ingin berikan yang terbaik untuk adiknya. Nara tersenyum dan mencubit hidung Cinta. Cinta menangis ketika mendengar perkataan dari Nara. Rasa sungguh sangat terharu melihat kebaikan dan kasih sayang tulus yang diberikan oleh Nara untuknya. Kak Nara, Cinta rindu ke Hana. Jika ingin ketemu ke Hana, kakak akan kasih tahu dia, kata Nara. Cinta menggelengkan kepalanya. Katanya rindu, tapi gua nggak mau ketemu. Nara heran ketika melihat jawaban diberikan oleh Cinta. Cinta pengen ketemu Kak Hana. Setelah keluar dari rumah sakit, Cinta nggak mau Kak Hana kesal dan marah lihat kondisi Cinta seperti ini. Nara sudah paham akhirnya menganggukkan kepalanya. Adek, kakak pulang dulu ya. Soalnya mau siap-siap berangkat kerja. Iya kak, hati-hati. Cinta tersenyum. Nara pergi meninggalkan kamar rawat Cinta. Namun kaki wanita itu terhenti ketika Fatan menghalangi langkahnya. Abang, Nara menatap Fatan yang berdiri depannya. Jelaskan semuanya, kata Fatan. Gelagat istrinya mencurigakan serta pergi secara diam-diam. Mbak Fatan curiga dan mengikutinya. Dia baru mengetahui ternyata Nara datang ke rumah sakit. Yang buatnya lebih terkejut ketika melihat Cinta yang selama ini dicari oleh suami serta pihak keluarganya disembunyikan oleh istrinya sendiri. Iya, Nara jelaskan. Jam Nara.
Melihat ekspresi wajah Fatan, dia tahu bahwa suaminya itu sangat marah kepadanya. Pasangan suami istri itu pergi ke rumah sakit dengan memakai mobil milik Fatan. Jelaskan, Fatan dengan sedang menyetir mobil di tepi jalan. Karena emosi membuat pria itu tidak bisa mengemudi dengan benar. Fatan menunggu penjelasan dari sang istri. Perbuatan sang istri membuatnya merasa kecewa. Bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk memberitahukan hal ini kepada Rafasha, Davin, Erik, dan juga Sari. Nara berjumpa dengan Cinta tidak mengunjungi makam kedua orang tuanya. Tiba ketika Cinta pergi meninggalkan apartemen milik Rafasha. Pada waktu itu dia berdiri di pinggir jalan, sedangkan hari sudah mulai malam. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun dari postur tubuhnya Nara yakin itu Cinta. Sehingga Nara memberhentikan mobil di dekat Cinta berdiri. Pada waktu itu Cinta sedang menunggu taksi yang lewat, karena dia tidak memiliki ponsel untuk memesan taksi secara online. Nara bicara sambil menatap suaminya. Kondisinya begitu sangat memprihatinkan. Nara berencana mengantar dia ke apartemen, namun Cinta menolak. Dia mengatakan pergi namun tidak tahu tujuan. Nara merasa agak Cinta mau bicara tentang permasalahan yang dihadapinya. Pada awalnya dia mencoba untuk menutupi permasalahannya dengan Rafasha. Namun pada akhirnya dia mengaku bahwa dia sudah dicerai oleh Rafasha dan Karin membawa surat cerai itu. Fatan tidak berkata apa-apa dan masih menunggu penjelasan dari istrinya. Cinta menceritakan semua permasalahan yang telah dihadapinya selama menjadi istri Rafasha. Setelah mengetahui seperti itu, apa jahatnya Rafasha, Nara benar-benar marah dan berniat untuk menemui Rafasha karena enggak terima Cinta diperlakukan seperti itu. Namun ternyata Rafasha sedang di Bali. Namun ternyata tidak ingin bertemu dengan siapapun. Bahkan dia berniat untuk pergi. Nara menawarkan agar Cinta tinggal di rumah kita atau bersama dengan Tante Mita. Walau bagaimanapun, mereka bisa sangat dekat dengan Cinta. Keluarga Om Surya sudah menganggap Cinta sebagai anak sendiri. Namun Cinta menolak karena takut dia pergi jauh. Nara menawarkannya tempat tinggal. Nara bercerita dengan penuh emosi. Adik tahu bahwa semua orang mencarinya. Kenapa tidak memberitahu keberadaannya? Fatan masih tidak bisa membenarkan sikap istrinya. Jika Rafasha dan yang lainnya tahu bahwa Nara yang sudah menyembunyikan Cinta, hubungan baik di antara mereka akan retak. Cinta meminta agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya, agar Cinta merasa tenang. Nara menyetujuinya dan menjelaskan secara detail agar suaminya tahu permasalahan yang sebenarnya. Fatan diam ketika mendengar penjelasan dari sang istri. Jadi sekarang bagaimana? Tanya Fatan. Nara udah susun semuanya. Mas tenang aja. Semuanya pasti kan berakhir dengan baik-baik saja. Nara tersenyum. Penjelasan lebar dari Nara mampu menenangkan hati Fatan. Setidaknya, dia merasa lega karena Nara melindungi Cinta. Jika tidak, mungkin mereka tidak akan pernah mengetahui di mana keberadaan dari wanita tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.